Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, karena segala berkat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Keberadaan kami pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami sadari akan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Saudara yang dikasih Tuhan, kapten pilot bernama Smokey Stover dan co-pilot Tom Zinn sedang menerbangkan sebuah pesawat dengan 130 penumpang menuju ke kota New York. Saat berada di ketinggian 33.000 kaki, dari dalam kokpit mereka mendengar suara ketukan dan hentakan yang cukup keras secara berulang-ulang. Getaran dari hentakan itu begitu terasa di dalam ruang kokpit mereka. Mereka mengecek alat instrumen pesawat dan tidak menemukan adanya keanehan ataupun sinyal bahaya. Dalam pikiran mereka menduga bahwa roda pendaratan mungkin tidak menutup dengan baik, sehingga mereka pun mencoba mengurangi kecepatan pesawat. Namun tidak ada perubahan. Bunyi itu tetap terdengar. Lalu mereka mengkhawatirkan kondisi mesin pesawat. Mungkin terjadi ketidaksinkronan satu sama lain. Mereka pun segera mengontak otoritas bandara dan meminta disediakan ahli mekanik untuk memeriksa pesawat pada saat mereka mendarat. Pendaratan berlangsung dengan baik, dan setelah semua penumpang keluar dari pesawat, sang pramugari bercerita kepada pilot bahwa ada seorang penumpang aneh yang melakukan jogging di dalam toilet dekat kokpit selama 20 menit. Rupanya suara hentakan itu bukan karena kerusakan pada pesawat, tapi respon sang pilot terhadap situasi pada waktu itu adalah reaksi yang baik dalam menghadapi kejanggalan. Mereka tidak mau ada sesuatu yang dapat mencelakakan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini ada instrumen yang Tuhan berikan agar kita dapat mengenali ketidakbenaran, yaitu hati nurani yang Tuhan taruhkan dalam tiap manusia. Namun hati nurani ini saudara bisa menjadi tumpul apabila kita kompromi dengan dosa, sehingga tidak lagi menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang salah. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang menjadi seperti instrumen bagi kita semua, agar kita dapat mengenali dan membedakan kebenaran dari ketidakbenaran dan kebaikan dari kejahatan. Sayangnya saudara, umat Tuhan di zaman Nabi Yesaya tidak lagi menuruti akal sehat mereka. Mereka melupakan firman Tuhan. Mereka tidak setia dalam iman, tidak mengikuti tuntunan Roh Allah dalam hidup mereka. Dalam Yesaya 5 ayat 20 ini tertulis, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ayat ini berisi peringatan keras dari Tuhan kepada orang-orang yang suka memutarbalikkan kebenaran, kepada mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Kata celaka di sini menunjukkan keadaan yang akan dialami oleh orang-orang yang demikian. Murka Tuhan tersedia atas orang-orang yang berlaku fasik, tapi belas kasihan dan berkat Tuhan
akan dilimpahkan atas orang-orang yang berlaku benar di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita tidak memutarbalikkan kebenaran. Jangan sampai hati nurani kita menjadi tumpul karena telah terpapar dengan dosa dan sikap kompromi terhadap kejahatan. Apa yang baik jangan kita katakan jahat, dan apa yang jahat jangan kita katakan sebagai sesuatu yang baik. Dosa adalah dosa, kebenaran adalah kebenaran. Mari kita senantiasa hidup dalam firman Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah pikiran kita selalu dibaharui setiap hari, sehingga kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami memiliki hati yang dibaharui, hati yang selalu taat pada firman-Mu, mengikuti tuntunan Roh-Mu ya Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak bertoleransi terhadap setiap ketidakbenaran, tapi sungguh-sungguh kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami senantiasa benar, pikiran kami dibaharui, sehingga kami tahu apa yang baik, yang berkenan kepadamu Tuhan, dan yang sempurna. Dan ketika kami tahu ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kami memperbaikinya dan mengubahnya dalam terang firman-Mu. Kami bertobat dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus. Berkati kami di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan dan juga memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkan kasih karunia serta rahmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk situasi Ukraina dan Rusia saat ini, agar Tuhan berikan keamanan, kedamaian. Tuhan lindungi setiap orang yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Biarlah Tuhan memberkati dan terus mempersatukan kami semua sebagai anggota keluarga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.